Pada malam yang berbahagia ini telah dapat berkumpul pasangan Pulang Padang itu hadir undangan Pak Amin sebagai wali kota. Alhamdulillah semua yang dari Aceh Selatan, yang dari Kekengon, Aceh Timur, dan Aceh Barat, mungkin hampir seluruh Aceh pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan Bapak Ustaz, juga dan Bapak Abdul Razak. Saya tadi dikenalkan oleh Pak Dikri Abdul Razak, namanya saja. Di malam ini juga saya dapat duduk bersama dengan ulama tokoh Aceh, masyarakat, ke pemerintah Banda Aceh, ke pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi bersama kita juga itu Dr. Imuni An-Nawawi Al-Bantani yang sangat setia ya dalam membantu untuk mengembangkan ajaran tasawuf sufi ini, karena beliau membantu perjuangan ini mana-mana atau di mana saya baik membuat seminar perkara ataupun mengadakan dakwah pengajian teori tasawuf baik di Sumatera Barat, Jawa, dan juga di Gorontalo dan Malaysia. Dan juga dia yaitu wali hamdi dari Jakarta itu. Para hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa Pak Dr. Rahimud ini dia penuh semangat sayang kepada saya? Karena saya ini dituding oleh ulama-ulama Aceh yang kebanyakan daripada murid-murid daripada abuya saya. Bagaimana diketahui bahwa ayah saya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi inilah adalah guru daripada ulama-ulama Aceh, baik di pesantren-pesantren Aceh Utara dan juga di Banda Aceh, baik mereka di MPU atau lainnya. Jadi mereka ini adalah murid-murid daripada Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi atau cucu-cucu daripada murid beliau. Makanya mereka ini membenci saya, kadang memutuskan hubungan silaturahmi dengan saya. Padahal saya adalah anak gurunya, bayangkan. Tapi memutuskan silaturahmi karena benci. Dia menganggap bahwa saya ini tidak lagi yaitu mengamalkan ajaran ayah saya. Wali telah menyeleweng, telah membenarkan yaitu pendapat Abdul Karim Haji. Jadi lucu. Ada di antara murid-murid saya mengatakan sebenarnya Abu Amr alimnya guru saya di pesantren, karena saya sejak kecil tinggal di pesantren sampai hari ini. Sudah 72 tahun umur saya. Ya, rasa dalam macam kitab ini. Tapi kesalahannya adalah membenarkan pendapat Abdul Karim Haji sama dengan yaitu susu sebelangan. Karena nila setitik susu rusak susu. Tidak bisa diikut lagi. Ajarannya sesat, menyesatkan. Maka saya mengundang waktu mengadakan seminar perkara baik tingkat Asia atau tingkat internasional, murid-murid ayah saya itu tak mau hadir. Diundang, dijemput, tidak hadir.
Kalau saya hadir nanti saya sesat, umat sesat. Bayang. Makanya oleh karena itu Dr. Amdok sayang sama saya, jadi saya mau membantu saya. Karena pendapat Abdul Karim tadi, dia ulama sufi, ulama hakikat, ulama yang berpaham kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud bukan wahdatul wujud mulhi, wahdatul wujud. Sebenarnya ajaran inilah ajaran yang digagas oleh dulu yang menggagas negara ini untuk menyatakan dalam sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa. Makanya pemimpin-pemimpin negara dan warga negara Indonesia ini paham sufi, paham Jadi kalau belum tahu dia paham sufi, tidak boleh tinggal di negara Republik Indonesia. Cari negara lain, baik itu pejabat atau warga negara. Karena paham Tuhan yang Maha Esa ini terlepas daripada syirik jali dan syirik khafi. Jadi terlepas pemahamannya, keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak ada syirik jali dan syirik khafi. Untuk menghilangkan syirik jali, kita berakidah, kita bersyariat, kita tahu ilmu kalam, akidah, tauhid akidah. Kalau kita menghilangkan syirik hati, itu kita harus paham hakikat. Kalau tidak paham hakikat, maka kita tidak terlepas daripada syirik hati. Kalau tidak kita paham akidah syariat, kita tidak terlepas daripada syirik jali. Karena syirik ini syirik yang tumbuh dalam batin kita. Baru kita lepas daripada syirik hati, tidak terlihat ada wujud selain Allah dalam batin kita. Tidak ada makna wujud perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada sifat yang menentukan kecuali sifat Allah. Tidak ada zat yang berdiri sendirinya kecuali Allah. Hilang kita dalam perbuatan Allah, dahir kita. Hilang batin kita. Hilang zat kita, wujud kita dalam zat. Baru ketika dikatakan bisa kita mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Jadi kalau masih ada kita belum bisa bermakrifat dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu adalah ajaran sufi. Karena kita umat Islam, kita meyakini bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Mana yang dekat Tuhan itu dengan kita, dengan istri kita, dengan kita dekat Allah. Mana yang dekat Allah dengan kita, dengan anak kita, dengan kita. Karena Allah itu dekat. Bagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanya akan engkau oleh hamba-hambaku mengenai aku dekat. Bahkan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat pada makhluk ini, pada kita ini, daripada urat leher kita. Mana yang dekat Allah dengan urat leher kita? Lebih dekat Allah pada kita daripada wujud kita. Mana daripada wujud perbuatan kita, Allah lebih dekat pada kita. Wujud sifat kita, Allah lebih dekat. Karena perbuatan kita tidak bisa berbuat kalau tidak ada ikhtiar Allah, kalau tidak ada izin Allah. Begitu juga dekat Allah itu ada kita daripada. Apakah kita ada bermakrifat
kepada Allah seperti itu? Kalau ada, kita baru kita tahu, meyakini, mengimani Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa tempat kita kembali. Nah, tidak bisa terjadi apa yang terjadi kalau tidak dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini sebenarnya Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian bahwa dengan makna ada bahwa manusia yang adil lagi berada. Manusia adil lagi berada itu siapa sebenarnya? Muhammad Rasulullah, manusia yang adil lagi berada. Adil, tidak ada zalim. Beradab, dia tahu batas-batas. Siapa yang paling tahu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Karena negara ini sebenarnya negara Islam sebenarnya. Negara Islam. Negara Islam sebenarnya. Cuma malu kita orang negara, kita orang Islam ini lucu nih. Negara Islam. Karena dengan dasar dua ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kita bersyahadah kepada Allah sebab kalau agama sah sembahyang kita. Kalau kita belum dapat menyaksikan Allah dan Rasul, belum sah sembahyang kita, belum sah puasa kita, belum sah haji kita. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia beribadah, belum sah. Demokrasi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan ini belum sah. Karena bukan didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan didasarkan kepada manusia adil lagi berada. Kita mendasarkan ada manusia-manusia fasik. Tahukah Anda manusia fasik? Kurang peduli kepada agama. Jadi kita mendasarkan kepada organisasi kita. Ada yang kepada Golkar, ada kepada PDI, ada kepada yang lain-lain. Tidak didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia adil berada. Maka tidak ada terjadi kesatuan, kasih sayang kita sebagai warga negara, kita satu dengan yang lain. Sayang apa orang Jawa kepada orang Aceh, orang Aceh juga sayang ada orang Jawa. Jadi maka ada hidup kasih sayang mulai dari Papua sampai Sabang, hidup kasih sayang, dibantu-bantu demi untuk negara yang kita cintai ini. Maka dengan kasih sayang itu terjadilah keadilan. Terjadi keadilan. Artinya peduli. Tidak melihat dia orang Aceh, tidak melihat dia orang Jawa, tidak melihat. Kita sama-sama sebagai warga negara yang baik. Para hadirin hadirat sekalian, untuk mendapatkan pemahaman Tuhan yang Maha Esa ini, maka saya menggagas zikir Ratib Siribe ini. Zikir ini bukan hanya zikir-zikir saja, zikir yang menghasilkan makrifat. Yang menghasilkan makrifat. Tahukah Anda makrifat? Yang menghasilkan cahaya Allah itu masuk ke dalam batinnya, tidak teringat lainnya, makrifat. Zikir yang menghasilkan makrifat, bermakrifat, itulah yang mendahirkan akhlak yang bagus. Disitulah yang mudah untuk melakukan perintah, menjauhkan larangan, tidak melakukan maksiat, tidak ada narkoba, tidak ada sabu-sabu. Dengan makrifat itu juga kita dapat beribadah, berubudiyah dengan baik. Bukan dikir-dikir saja, dikir-dikir Ratib Siribe hanya Sabang, dikir yang lain nih. Ini maaf itu dikatakan. Karena zikir ini adalah merupakan zikir Tarikat Qadiriyah, tapi hanya dalam pegangnya Tarikat Qadiriyah. Cuma di dalamnya yang pegangnya. Nah, karena zikir la ilaha illallah itu kita berzikir. Yang pertama ada zikir ma'al ghaflah. Kamu aktifnya la ilaha illallah, tapi hatinya aku lun bawa bagah. Aku bawa
Tapi tanya mengerti. La ilaha illallah. Malahan awal boleh koyong malah. Dalam hatinya, tapi baba la ilaha illallah. La ilaha itu zikir ma'al lah. Zikir artinya lalai, tidak teringat kepada Allah. Yang perempuan ye dilai. Antara ye. Dan kedua baru zikir ma'al yakbah. Zikir serta terbangun hati, teringat Allah. Jadi orang tanya Mbak Ranto Allah. Yang tanya Allah. Yang pemati tanya Allah. Yang juk rezeki tanya Allah. Yang petunjuk tanya Allah. Yang menggerakkan tanya Allah. Hingga tanya rumah yang gede tu yang rumah latih tanya yang gede Allah. Ya Allah. Tapi ku yang lain tinggal si. Ku Allah tinggal si. Yang lain Pak Amin tinggal si. Ini kagetnya tanya dipertimbangkan tinggal je tanya. Maka dah betul dah. Tinggal je. Ya kaji bila mulai baik. Artinya terbangun kepada Allah, yang lain Allah teringat. Dan ketiga adalah zikir ma'al hudur. Hanya berarti la ilaha illallah terbe bunam temai danyo zikir ma'al hudur. Artinya hadir Allah dalam ingatan kita. Karena zikir itu maksudnya untuk melepaskan kita dari kelalaian dan kelupaan. Bekna lalai, bekna lu. Bekna lalai. Dua ke Allah. Tidak boleh. Untuk mendapatkan madkur yang diingatkan Allah dalam hati tanya. Hati yang dalam hati tanya Allah. Indong hanali dalam hati tanya. Ane? Hanali. Pak Amin? Dah. Hanali. Allah. Itu zikir ma'al hudur. Yang bagus tadi zikir. Yang zikir sudah mulai bagus. Menyokan berzikir, anak ingat selain Allah, hajat yang dah berhajat dibantu oleh Allah dengan cepat. Zikir ma'al hudur itu zikir tasawuf. Zikir tasawufnya maknanya ada dua makna. Berjalan kemauan kita untuk berada di hadapan Allah. Dikatakan tarekah. Tasawuf yaitu sifat-sifat namanya nafsu yang baik. Karena tidak ada lengket lagi sifat nafsu yang jelek, sehingga kita dapat berakhlak yang baik, tasawuf. Jadi orang yang jak Allah, dia itu bisa bersifat nafsunya dengan nafsu akhlakul karimah. Jadi itu karena cahaya hati dari cahaya Allah itu kemudian sehingga anda ingat boleh nafsunya itu sudah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu, redha Tuhan denganmu. Masuklah kamu dalam hamba-hambaku, masuk kamu ke dalam surga. Yaitu nafsu yang telah dapat berakhlak baik. Tidak ada waswas keraguan terhadap adanya Allah dan sifatnya Allah. Dan telah mudah dia untuk melakukan taat beribadah. Nafsunya ini telah panai, tidak teringat lagi pada perbuatan dan sifat dan wujud nafsu. Nafsu mutmainnah. Jadi dia telah dapat berzikir dengan hudur. Artinya tidak teringat hanya Allah. Dia dekat kepada Allah. Kuna yakin danya Allah nyanto danya anak. Yakin berarti menyalahi danya dengan poin itu di Al-Quran. Allah itu dekat. Kemudian terakhir ada zikir ma'al ghaibah. Kita berzikir, diri kita hilang. Tidak teringat lagi pada but danyo, siku danyo, dro danyo ada ingat. Pada peng danyo, harta danyo, anak danyo, indung danyo anak ingat. Anak ingat ni. Harta tanyo, pangkat tanyo, kedudukan tanyo, pengaruh dengan ingat Allah atau bandungnya dari Allah.
Ya, ingat. Kena tanya yakin. Wujud dan kamalatannya adalah sebagai limpahan daripada wujud Allah dan kamal Allah. Karena cahaya, nah inilah nur yang dikehendaki Pak Nur Dr. Raimuddin. Nur itu Nurullah, Nur Muhammad yang sudah masuk ke dalam nur dengan makna cahaya asma dan sifat, dan cahaya itu mantra. Karena hati kita tertuju, rindu, sangat rindu pada Allah, makanya cahaya Allah itu masuk nur, cahaya asma dan sifatnya. Jadi itu yang dikehendaki dengan hakikat. Nah cahaya lain tamang latihnya, nya hakikat. Yang yang dimaksud dengan paham sufi. Yohana yang tamang latihnya, saya kambing, saya mano, saya kambing, saya mah, saya mano, saya kambing, ngomong, saya mano, ngomong, saya itik, saya sanggup gitu. Jadi untuk membersihkan sangkutan hati kepada lain Allah, supaya tersangkut hati kepada Allah, supaya dapat kita mencintai Allah, supaya kita dapat bermakrifat dekat dengan Allah. Hanya Allah dalam pandangan kita. Nyukup paham sufi, paham, yaitu yang dimaksud dengan Abdul Karim Al-Jili. Dia menafsirkan Qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad. Jadi oleh tafsir Isyari, dianya engkau itu Allah. Itu tafsir Isyari, tafsir orang saleh, tafsir kawas. Muhammad yang telah tidak terlihat lagi wujudnya, yang hanya dia terlihat wujud Allah, yang hanya dia terlihat wujud Allah. Wujud dia hilang, tidak terlihat lagi. Hanya tengok lagi kudro punah dia nak tengok lagi. Muhammad yang seperti itu, yang dia teringat Allah, dia itu sudah dekat sekali dengan Allah, nak teringat lagi dirinya. Jadi bantah benarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili leganya, antum orang katitat. Antum orang katitat. Katitat. Ini orang yang muda balik tidur tetap. Ya, betul. Anda paham hakikat. Kamu no ba anak muda, anak gureknya hitim. Jadi nyo kemak. Kita tidak berhakikat, maka tumbuhlah syirik hati. Kalau kita tidak tahu akidah, dan tumbuhlah syirik jali. Jadi kita harus hilangkan syirik. Karena syirik ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya bunaya la tusyrik billah, la tusyrik fa inna syirka dzulmun adzim. Anak-anakku, janganlah engkau syirikatkan Allah, karena syirik itu adalah penyayaan yang besar. Jadi syirik itu dosa yang besar. Jadi dosa yang paling raih adalah syirik, bukan dosa yang paling berzina, bukan yang dosa yang paling mencuri, tapi dosa yang paling raih adalah syirik. Kalau syirik jali, artinya kita melihat bahawa ada kekuasaan selain Allah, kita menghinakan diri kepada Allah, makanya itu tidak ampun. Adapun syirik khafi itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan diampunkan, ada tidak. Apa itu syirik khafi dan ujub? Ria dan itu syirik. Syirik khafi, ria dan ujub. Terlihat itu perbuatan kita, itu sudah syirik. Bangga kita dengan perbuatan kita, nafsu kita, itu sudah syirik, sudah ujub. Jadi apalagi Pak Amin itu, Pak Amin itu menggambarkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bukan dia, ya ada syirik, ada ria, ada ujub. Sebab berdasar amma bi ni'mati rabbika, nikmat Tuhanmu maka engkau sampaikan. Jadi Amin kagak pegangnya dengan nikmat berzikir yang namanya kala keberhasilan untuk nama terangkat Banda Aceh, Aceh dan Banda Aceh Gemilang.
Nah, jadi oleh karena itu zikir ini supaya itu bercahaya. Pertama, zikir yang menghasilkan hudur. Kita berzikir ingat kepada Allah. Kemudian zikir yang menghasilkan ma'rifah. Maknanya apa? Setelah hadir Allah dalam hati kita, terlihat kita. Apa yang terlihat? Cahaya-cahaya sifat Allah, tajalli sifat Allah, tajalli zat Allah dalam batin kita, tajalli sehingga kita memandang cahaya sifat dan cahaya zat. Hilang alam ini, hilang diri kita, hanya Allah semata. Itu ma'rifat. Jadi samping kita berzikir untuk hudur, kemudian untuk bermakrifat, barulah zikir ini zikir yang baik. Jadi mudah-mudahan itu akan terangkatlah negeri yang kita cintai ini. Amin. Mudah-mudahan Aceh ini kembali jaya. Amin. Dengan ajaran kesufian yang kita kembangkan di Aceh. Amin. Bagaimana masa lama masa dulu Aceh ini bisa berjaya dengan ajaran kesufian. Amin. Nah, ajaran kesufian adalah ajaran daripada wali-wali Allah. Jadi juga haju bak yang lain, pertama murid-murid Abu Yalan bak tayang